Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tabarik Sariski. Di sini saya akan membuat audio visual untuk tugas KKN. Saya dari kelompok KKN 93. Ya, tema saya saat ini yaitu memberi stigma positif di masyarakat dan cara pencegahan COVID-19 di era new normal ini. Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja karena era new normal sudah diterapkan oleh pemerintah. Namun apa yang terjadi? Banyak stigma-stigma yang beredar di masyarakat, itu stigma negatif tentang COVID-19 ini. Akibat itu membuat era new normal ini tidak menjadi normal, malah membuat COVID ini semakin tinggi dan semakin banyak. Indonesia ini menjadi banyak COVID yang menyebar di Indonesia ini membuat masyarakat semakin terjangkit oleh virus-virus corona ini. Seperti itu. Jadi cara kita itu apa agar membuat masyarakat itu bisa semangat untuk melawan corona agar virus ini segera berakhir di negara kita ini. Yang pertama yaitu untuk masyarakat, yaitu gali informasi sebanyak mungkin tentang COVID itu dan dari mana sumber itu berasal. Jangan langsung ditelan mentah-mentah bahwa COVID ini seperti itu ya. Jadi itu kita harus pintar memilah-milah sumbernya dari mana dan infonya seperti apa. Kita itu harus pintar menghadapi itu semua, seperti itu. Yang kedua yaitu perlu peran dari influencer seperti Dokter Tirta ini sangat membantu di Indonesia karena dia ini dokter yang memberi stigma positif di masyarakat, cara pencegahan corona seperti apa dan menghadapi krisis ekonomi ini bagaimana dengan adanya COVID ini seperti apa. Jadi peran influencer di Indonesia ini sangat besar. Jadi marilah para influencer untuk membantu tenaga medis di Indonesia ini agar virus ini segera berakhir di Indonesia, seperti itu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu media pun harus berperan penting di sini. Media harus menyebarkan info-info yang tentang bahwa masyarakat di Indonesia ini cara pencegahan COVID itu seperti apa yang benar, seperti itu, dan memberikan contoh seperti bahwa virus ini sudah perkembangannya menurun, seperti itu, agar semua ini saling semangat untuk membangun Indonesia kembali setelah adanya COVID-19 ini, seperti itu. Yang ketiga, perkuatlah sebuah empati di masyarakat. Jadi diri kita dulu, berawal dari diri kita ini harus empati dengan diri kita. Cintai diri sendiri agar virus ini tidak menyebar ke diri kita, karena dengan mencintai diri sendiri kita akan menyelamatkan diri kita terhindar dari virus ini. Setelah itu dari diri sendiri kita harus mengajarkan pada teman-teman ataukah saudara ataukah masyarakat bahwa kita ini harus berempati, saling membantu satu sama lain. Kalau ada teman ataupun saudara kita yang terkena virus itu, mari kita bantu, kita beri semangat, motivasi agar dia bisa kembali dan semangat untuk hidup agar bisa melawan COVID-19 ini, seperti itu. Karena COVID-19 ini harus kita lawan bersama. Kalau kita lawan sendiri, kita akan kalah sendiri, seperti itu. Jadi kita harus bersama, bersatu untuk menghadapi COVID-19 seperti ini. Ya. Selain itu saya akan memberikan sebuah pencegahan COVID-19 di era new normal ini. Yang pertama yaitu selalu gunakan masker. Nah, gunakan masker ini seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Kita itu harus memakai masker saat kita mau keluar untuk bertemu orang atau pergi untuk membeli kebutuhan hidup, seperti itu. Kita harus gunakanlah masker. Nah, seperti yang ada di Jakarta, pemerintah Jakarta ini melihat bahwa COVID ini semakin menyebar. Para pemerintah ini memberikan sebuah denda bahwa kepada masyarakatnya apabila mereka tidak memakai masker, itu mereka didenda 200.000 kalau nggak salah, seperti itu. Dan kalau dia nggak mau untuk membayar itu
dia disuruh untuk menyapu di halaman, di jalan-jalan seperti itu, untuk membantu untuk membersihkan jalan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Jakarta ini sangat bagus. Mungkin dari pemerintah dari kota-kota lain bisa meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta seperti itu. Ya, yang selanjutnya yaitu menerapkan jaga jarak. Jaga jarak minimal, kalau kita ini ketemu dengan seseorang itu harus menjaga jarak minimal 1 meter ya. Karena dengan menjaga jarak kita akan setidaknya tidak terinfeksi oleh virus itu. Karena kita tidak tahu orang yang di sekitar kita ini terkena virus atau tidak, karena virus ini sulit untuk dideteksi. Bahwa dengan kita menjaga jarak, otomatis kita menjaga diri kita sendiri, seperti itulah. Yang ketiga yaitu seringlah untuk mencuci tangan. Jadi kalau kita mau masuk rumah atau mau keluar itu, bawalah, kalau mau keluar rumah itu jangan lupa untuk bawa hand sanitizer. Hand sanitizer ini sangat bagus untuk melawan virus yang ada di tangan kita itu agar segera mati. Kalau kita mau setelah bertemu orang atau bersalaman atau apa, kita pastikan kita harus membawa hand sanitizer untuk keperluan kita sendiri, seperti itulah. Yang selanjutnya yaitu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena kita nggak tahu tangan kita ini terkena virus atau tidak. Dengan kita menghindari itu, untuk memegang mata, hidung, ataupun mulut, maka virus itu akan sulit untuk menyebar ke diri kita, untuk masuk ke diri kita sendiri, seperti itu. Nah, yang kelima ini berkaitan langsung dengan menyentuh tangan. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut, yaitu untuk memakai face shield. Nah, face shield ini sangat bagus. Face shield ini adalah alat atau perisai yang digunakan oleh para petugas medis, dan ini sudah diedarkan luas untuk masyarakat juga untuk membeli face shield. Nah, saya ini membeli face shield yang ada topinya. Saya lebih suka yang ada topi seperti ini karena enak dipakai. Nah, seperti ini contohnya saya pakai. Nah, face shield ini sangat bagus. Karena dengan memakai face shield ini kita akan lebih terlindung dari adanya virus-virus corona itu. Selain itu, kalau kita mau berpergian, mau bersepeda, kita bisa menggunakan face shield. Nah, face shield yang ada topinya ini juga sangat bagus untuk melindungi kita dari sinar matahari. Walaupun wajah terkena sinar itu bagus karena untuk vitamin D. Nah, face shield seperti ini sebenarnya ada kekurangannya juga, yaitu virus bisa masuk dari bawah ini ya, karena ini juga terbuka Mas ya. Oleh sebab itu kita bisa memakai masker juga pada saat memakai face shield untuk terhindar langsung, seperti ini contohnya. Nah, contoh seperti ini memakai face shield ini sangat bagus, dan face shield yang seperti ini juga sangat modern dan sangat anak muda kekinian lah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu jagalah etika kebersihan. Jaga etika kebersihan seperti saat kita mau batuk, kita harus tutuplah mulut kita, tutup waktu batuk kita harus menutup seperti ini agar virus itu tidak menular ke teman kita ataukah orang yang ada di samping kita. Karena dengan kita berempati seperti ini untuk menjaga, kalau kita mau bersin, menutup seperti ini akan membuat virus itu semakin berkurang untuk penularannya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu jangan keluar rumah saat Anda sedang sakit. Nah, kalau apabila Anda mengalami agak bahwa adem panas atau pusing seperti itu, kalian janganlah untuk keluar rumah. Mending di rumah saja untuk membuat menstabilkan tubuh agar sehat kembali. Setelah itu kalian boleh keluar rumah, seperti itu. Mari kita jaga sama-sama kesehatan kita agar virus ini segera berakhir dan Indonesia bisa normal kembali seperti itu. Yang selanjutnya yaitu makanlah yang sehat dan minum minuman yang sehat. Seperti apa? Nah, makan sehat itu kita bisa untuk membeli makanan sehat yang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga untuk jangan lupa untuk
meminum madu. Nah, madu ini sangat bagus sekali ya. Madu ini kegunaannya untuk membuat sistem imun di tubuh ini menjadi kuat. Kalau kita tidak ada air mineral, kita bisa pakai madu ini untuk mengembalikan kestabilan tubuh agar kuat, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kita harus biasakan untuk olahraga setiap hari, seperti berjemur saat jam 10 pagi, atau kan sekarang ini lagi rame-ramenya untuk orang bersepeda. Nah, kita bisa bersepeda itu untuk membuat badan kita menjadi bugar, dan otomatis kalau badan kita bugar dan fit, virus itu tidak bisa mengalahkan kita, karena virus akan kalah dengan kebugaran tubuh kita, seperti itu. Sebetulnya itu virus ini simple. Kalau kita sering bersih diri, olahraga, makan yang teratur, makan yang sehat, tidur yang cukup, virus itu akan kalah dengan, tidak bisa melawan kita atau menyerang kita, seperti itu. Jadi kita itu harus biasakan hidup sehat, seperti itu. Karena dengan kita sehat, maka virus itu akan kalah dengan kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama berdoa, mensupport satu sama lain, mensupport garda terdepan tenaga medis dan semua orang-orang yang melawan COVID ini, yang terkena sakit virus ini, semoga segera sembuh. Dan mari kita bersama-sama untuk bersatu melawan COVID-19 ini, agar COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia. Dan semoga dengan cinta kita terhadap diri kita sendiri ini membuat COVID ini akan kalah. Karena dengan kita mencintai diri sendiri, maka kita akan mencintai orang lain juga, seperti itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.